ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu memenuhi undangan-undangan dari masyarakat. Ya, ini hari ini adalah bertepatan dengan 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Kita menyelenggarakan pembagian santunan dari DPP PSI kepada anak yatim yang berasal dari Jabodetabek. Tadi ada sekitar 100 anak yatim, dan ini tentu saja bukan sekedar seremonial belaka, tapi adalah upaya untuk bisa betul-betul berbagi kebahagiaan, berbagi berkah di hari ini. Kurang lebihnya itu aja sih hari ini. Acara rutinitas per tahun gitu ya Bu? Ya, ini yang telah kami coba lakukan setiap tahun dan mudah-mudahan terus dapat berlangsung seterusnya. Dah. Terkait safari politik Pak Jokowi, itu kapan dimulai? Ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Boleh sedikit. Tapi artinya safari politik ini perjalanannya apakah berarti menunggu penyematan secara resmi jaket? Enggak, jadi sebenarnya ini kan bukan safari politik. Ini oh ya. Ini bukan safari politik sebetulnya. Ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu memenuhi undangan-undangan dari masyarakat, termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia. Tapi ini adalah bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bagaimanapun juga ini adalah undangan dari masyarakat-masyarakat dan Pak Jokowi yang seperti disampaikan bahwa saat ini kondisinya sudah sehat dan sudah bisa lagi memenuhi undangan yang ada dari seluruh masyarakat. Pak Jokowi bakal menjadi ketua Dewan Pembina nggak Mbak? Karena kan kemarin Mbak Grace sempat bilang gitu di NTT. Gini, kalau misalnya nanti coba dilihat lagi kutipannya seperti apa, tapi yang jelas kita tunggu saja. Kira-kira kapan untuk Kalau untuk pengumumannya Mbak, karena kan udah mulai dibicarakan juga gitu, katanya udah tinggal tunggu siap nih katanya. Kita tunggu aja siapnya. Alasannya kenapa NTT itu kenapa Mbak? NTT. So ada 2 tempat yang dalam waktu dekat, Lampung dan NTT. Nah ini, dan katanya kan akan menjadikan kandang gajah gitu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari rencana Pak Jokowi untuk memenuhi undangan-undangan karena Pak Jokowi kondisinya sekarang sudah sehat. Sebentar lagi wartawannya mulai bosen karena saya jawabannya nggak ada yang bisa di-quote gitu kan. Timingnya apakah nanti akan penyematan jaket dulu baru perjalanan safari atau bagaimana? Kita tunggu saja, yang jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi akan memenuhi undangan-undangan karena kondisinya sekarang sudah lebih sehat. Undangan-undangan itu bisa dari masyarakat, bisa dari relawan maupun dari Partai Solidaritas Indonesia. Sedikit ini kan kemarin kan obrolan tentang Pak Jokowi ini kan akhirnya kan banyak juga nih yang menanggapi gitu, termasuk dari partai sebelah, dari PDIP. Ini mengatakan bahwa katanya dari ketua DPP itu mengatakan bahwa sekarang ini PSI juga sedang memulai untuk membujuk-bujuk kader gitu katanya. Ini bagaimana nih Mbak tanggapannya kalau dari PSI? Kalau saat ini PSI tengah fokus untuk pembentukan struktur karena bagaimanapun juga seperti yang diketahui aturan dari yang ada adalah bagaimanapun kita harus bisa mengikuti verifikasi faktual, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Saat ini yang difokuskan adalah itu. Data dari ICW sempat viral lagi di media sosial. Data itu menyebut parpol-parpol yang terafiliasi punya SPPG yayasan gitu. Kalau dari PSI sendiri di situ disebut ada 2 yayasan. Tanggapannya seperti apa? Apakah memang PSI memperbolehkan memiliki SPPG gitu bagi kader-kadernya atau terafiliasi gitu? Saya belum dengar tentang itu. Yang jelas saya sendiri sih nggak punya SPPG. Tapi dari PSI-nya mungkin secara keseluruhan terafiliasi. Saya belum dengar. Misalkan ada kader yang punya SPPG. Gini, yang paling penting adalah SPPG ini adalah upaya untuk memberikan makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden. Tidak hanya kepada anak-anak sekolah, tapi juga kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kenapa? Ini adalah periode yang paling penting untuk melakukan pencegahan stunting. Pak Presiden dalam visinya ingin mencapai Indonesia Emas 2045 dan bagaimanapun juga saat ini kita tengah dalam bonus demografi, fokusnya adalah
bagaimana agar anak-anak sekolah memiliki gizi yang baik, bisa memiliki asupan makanan yang baik dan bergizi, agar kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan PAUD dan anak-anak dalam usia tertentu itu betul-betul untuk upaya pencegahan stunting. Dan kalau dilihat dari datanya sendiri, tahun sebelumnya itu pencegahan stuntingnya, angka prevalensi stunting itu sudah turun dari 21,5 ke 19,8. Diharapkan nanti kalau data tahun lalu akan keluar datanya tahun ini, ya mudah-mudahan akan terus turun. Terupaya salah satu upayanya adalah dengan memberikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Yang paling penting adalah bagaimana prosedur dan tata kelolanya dilakukan dengan baik. Karena ini adalah program yang baik, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua masing-masing SPPG untuk mendistribusikan dan mengelola dan memberikan MBG tadi itu bisa betul-betul yang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tata kelola yang ada. Mbak, PSI sebagai partai anak muda ini tanggapannya terkait demo mahasiswa yang kemarin sempat ramai gitu apa Mbak? Karena kan ke depan juga katanya bakal mau ada demo lanjutan lagi gitu. Demo itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi, dan di negara demokrasi ini upaya-upaya untuk menyalurkan aspirasi tentu saja merupakan upaya yang tidak dilarang. Tentu saja dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Itu aja sih. Salah satu tuntutan dari mahasiswa ini kan diberhentikan sementara program MBG. Tanggapan pandangan dari PSI terkait ini? Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan. Termasuk juga saat ini juga sudah ada ketua BGN yang baru, wakil ketua BGN yang baru, dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki. Sekarang kita lihat dan berikan kesempatan untuk BGN bisa melihat ke dalam dan memperbaiki apa-apa saja yang harus diperbaiki, karena tujuannya ini mulia. Bagaimana agar anak-anak usia sekolah, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, balita dan PAUD bisa mendapatkan gizi yang baik, untuk salah satunya adalah upaya pencegahan stunting, dan bisa kita sama-sama meraup bonus demografi mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, udah kali ya? Sekali lagi Mbak. Mbak, kemarin di rapat DPR sempat dibahas soal e-voting di pemilu 2029. Kalau dari PSI sendiri melihatnya seperti apa Mbak? Saya cek lagi dulu ya. Saya belum baca detail tentang itu ya. Oke, thank you. Makasih ya semua. Makasih banyak. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.